produksi kopi paling tinggi di dunia Brazil. Nah, metode Betul. yang mereka pakai itu adalah sistem pagar yang sudah mulai diaplikasikan di Jawa Barat. Kalau di Aceh sana mungkin sudah 4-5 tahunan, kalau di Jawa Barat mungkin baru 2-3 tahun inilah. Betul. Nah, kalau untuk sistem pagar ini memang dua, jadi dia ada yang memang tanpa penaungan dan tidak penaungan. Nah, ini model yang tanpa naungan. Iya, iya, iya. Yang model tanpa naungan ini memang yang paling cocok adalah sidar ini. Nah, ini sengaja kita bawa di sini karena kita campur di sini dengan metode tumpang sari. Karena kan kalau kopi kan panennya, apalagi kalau Arabica ya, Arabica Robusta itu biasa setahun sekali ya. Jadi kan perputaran petani itu lumayan lama. Nah, ini bisa jadi alternatif untuk nyambung per bulannya gitu. Makanya di sini kita budayakan sayur-sayuran. Ya. Jadi ntar di pertengahan tahun kopinya panen, setelah kopinya selesai panen masih ada hasil ikutan dari lahan ini. Nah, ini jaraknya 1x1, jarak tanaman kopinya, lebarnya ini kurang lebih 4 meter. Jadi memang kalau gambaran, kalau untuk yang 1 hektar, kalau untuk yang model seperti ini dengan lebar 4 meter ini biasa totalnya 1 hektar itu 2.500 batang. Tapi kita masih dapat space untuk metode budidaya tumpang sari. Karena kalau yang konvensional misalnya jaraknya adalah 2x2 kan itu jaraknya rapat ya. Jadi kita paling tumpang sarinya sampai umur 2-3 tahun aja. Nah, kalau ini selagi masih ada space, jadi ntar kalau tanamannya tinggi kira-kira sekitar 6 tahun, di tengahnya ini ntar yang jadi tumpang sari. Jadi memang macam-macam sih ya metode sistem pagar ini. Jadi dia ada yang jarak ke sampingnya itu 2,5, ada yang 3 meter, ada yang 4 meter. Nah, tapi kalau di Brazil rata-rata mereka itu 2,5 meter itu untuk produksi mekanikal ya, panennya, mobil panen mereka gitu. Nah, ini jadi gambaran. Nah, yang sebelah kanan ntar kita ke sana juga. Nah, itu yang masih sistemnya konvensional lah ya, ada naungan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kopi, paling hal utama itu mungkin ntar kita ada presentasi ya. Jadi sebagai gambaran awal, biasa kesesuaian lahannya dulu kita tentukan dari ketinggian tempat, kemudian dari tanahnya, jenisnya, dari situ baru kita aplikasikan jenisnya kopi apa. Nah, kemudian dari sistem lahannya, kalau memang lahannya itu berhutan, biasanya kebanyakan itu masih konvensional. Jadi yang paling ideal kalau lahannya berhutan penuh tegakan, itu umum yang masih konvensional yang jaraknya 2x2 atau 3x3. Tapi kalau untuk lahan yang terbuka atau cenderung datar ini, yang kita ikutkan dengan aplikasi dari Brazil itu masih bisa. Karena kan kalau kita bicara negara Brazil dengan Indonesia itu sebenarnya secara geografis itu dan iklim itu hampir sama. Kenapa di sana bisa produksinya bisa 3 kali lipat sampai 4 kali lipat, di Indonesia kan paling rata-rata satu pohon itu 2 kilo. Di sana itu rata-rata bisa sampai 6-8 kilo karena ya jumlah tanamannya yang banyak. Jumlah tanamannya banyak, kemudian pupuknya juga yang memang benar-benar intensif. Itu sih gambaran pemutaannya untuk di kebun ini. Nah, ini tumpang sari karena kan di sini ketinggiannya 1.200 ya. Ini bisa untuk tanaman cabai, ini cabai keriting. Ada pertanyaan sedikit nih Pak. Boleh Pak. Untuk Arabica ini ya, artinya keuntungan tidak memakai naungan dan memakai naungan. Ya. Keuntungannya sih biasa kalau tanpa naungan. Nah, jadi kalau di Brazil sana ya, jadi mereka sistem pagar itu tanaman itu dipush untuk berbuah itu maksimal, tapi usianya dia biasa hanya sekitar 8 tahun, ganti ditebang ganti yang baru. Ya, itu sistem mereka. Nah, di Indonesia diporsir lah artinya. Di Indonesia kita dipelihara tunas barunya. Jadi tunas barunya dipelihara. Jadi ketika tunas peliharanya udah masih bisa produktif lagi, yang tuanya dibuang. Kalau untuk yang konvensional biasanya itu adalah sistem perkebunan yang berkelanjutan karena usianya itu bisa 20-30 tahun. Betul. Selalu produktif. Nah, kelemahannya ya biasanya kalau tidak terlalu intensif dari sisi perawatannya biasa usianya pendek kalau untuk yang sistem pagar sih.
tapi secara produksi tinggi, kemudian jumlah tanaman dalam 1 hektarnya juga tinggi, yang otomatis kan meningkatkan produktivitasnya, plus jarak antar spesiesnya ini bisa kita budidayakan untuk tanaman tumbang sari. Betul, betul. Kelebihannya. Nah, kedua kalinya untuk nutrisi Pak, untuk nutrisi ini ya seperti pupuk itu kalau untuk diaplikasikan di Arabica ini dalam 1 tahun berapa kali Pak? Kalau Arabica sih biasa kita rata-rata 2 tahun sekali Pak. Jadi pada saat masa musim hujan seperti ini, musim bunga udah selesai, kita pupuk. Biasa kalau Arabica, nah ini sebenarnya kalau Arabica kan biasa larinya ke cita rasa ya. Betul, ya, ya. Beda dengan yang Robusta ya. Nah, kita itu sebisa mungkin menghindari kimia. Oh, jadi, iya, iya. hanya sekiranya perlu baru kita aplikasikan kimia. Jadi kebanyakan kita itu pakai yang organik. Oh, jadi iya. kotoran kambing dicampur dengan kulit ceri kopi, sampahnya itu campur sekam atau gabah, baru biasa kita tambah sama M4 biasanya. Kita bokasi kompos biasa seperti itu. Nah, kemudian 2 bulan sebelum dia pembesaran buah, itu baru bisa mungkin kita tambahkan kimia NPK Mutiara biasa. Oh, iya, iya. Porsinya paling sekitar maksimal 20 sampai 40 gram. Iya, siap, siap. Per batang. Nah, ini tadi berbicara apa citra rasa ya. Itu bedanya Robusta dengan Arabica itu seperti apa? Nah, ini kebetulan kan kita nanti kan mau ada ya testimoninya ya mungkin ya. Kita kan memang belajarnya ini bertahap ya. Betul. Di kebun, kita ke gudang, ke pengolahan, sekalian presentasinya. Nah, kemudian dari pengolahan, ntar kita ada namanya cupping, uji cita rasa. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi cita rasa kopi dari sisi pengolahan. Jadi contoh misal seperti saya ini ya, minum kopi 1 gelas di kafe. Nah, saya nggak perlu lihat kebunnya, nggak perlu dia ngolahnya seperti apa, nggak perlu tahu varietasnya apa, nyangkranya gimana, itu udah kedetek dari gambaran 1 gelas itu. Iya. Bisa diidentifikasikan. Nah, memang kalau untuk Arabica dan Robusta itu kan sangat signifikan ya cita rasanya, karena kalau Arabica itu dia cenderung pasti asam. Kalau minum kopinya kerasa asam, itu bisa dipastikan itu Arabica. Tapi kalau misalnya asamnya nggak ada, kalau ada yang ngaku itu Arabica, itu pasti adalah Robusta atau Arabica yang meskipun gagal proses masih kedapat sih asamnya. Asamnya ya masih kental rasa. Gambarannya kalau Arabica itu identik seperti itu. Arabica cenderung asam, manis, lebih aromatik. Tapi kalau untuk yang Robusta biasanya lebih pahit, lebih arti ya, kerasa tanah, dan biasanya lebih strong. KPN-nya pun juga berbeda. Iya. Nah, ini kembali ke harga jual green bean-nya Pak. Ini kan kita mau kepingin ya, walaupun kita MDPL-nya rendah, MDPL-nya rendah, ya apa salahnya kita eksperimen, dicoba. Untuk di pesisir barat itu kan paling tinggi sekitar 400 ya Pak Gusin ya, 400. Jadi kita kepingin eksperimen. Ya siapa tahu nanti ada yang ngasih oleh-oleh bibit, baik pun bibit dari biji ya, 10 butir nggak jadi masalah. Nah, terus entresnya kan gitu ya kawan-kawan, ya enggak? Cocok. Nah, itu ya. Berarti di sana rata-rata Robusta ya? Robusta, rata-rata Robusta. Liberica sudah dikembangin di sana? Udah, Liberica udah. Susutnya gede ya, jadi malas petani ya. Nah, Liberica itu untuk batang indukannya di bawah, untuk sambungannya di atas itu pakai Robusta. Nah, kita udah pakai sistem sambung pucuk. Kalau Arabica itu jarang Pak. Arabica itu sangat jarang yang namanya ngambil entras. Biasa kita itu ngebibitin tuh bener-bener dari biji. Iya. Jadi beda memang ya, kayak Robusta kan bisa ambil entras, ambil pucuk apa. Nah, Arabica itu memang kalau untuk bicara dari sisi budidayanya sedikit berbeda ya, Arabica dengan Robusta. Kalau Arabica itu pertama itu kan sebisa mungkin batang itu satu. Iya. Nah, tapi kan kalau Robusta tuh ada yang punggeman atau betul, ada yang hancuran kan segala macam. Karena fokusnya di Robusta itu sebenarnya produktivitas. Nah, Arabica fokusnya itu di cita rasa, di kualitas. Jadi sedikit berbeda. Nah, aplikasinya pun pada saat pemeliharaan steknya pun juga berbeda. Karena kalau Arabica itu rata-rata ketinggian 180, maksimal paling 2 meter sudah. Iya. Tapi kalau Robusta kan batangnya semakin banyak itu semakin bagus, tinggal dari sisi makanannya kuat apa enggak. Betul sekali itu.
Nah, biasa itu sih. Kalau bibit arabica sih kita ada di tempat pengolahan Ah. yang varietas sama dengan yellow caturra. Jadi yellow caturra itu asalnya dari Brazil. Jadi dia bijinya ntar kuning. Ada ntar di sana bisa di Oh iya ya. di tempat kita ada. Nah, terima kasih pertanyaan dari saya. Kalau kawan-kawan ada yang mau menambahkan pertanyaan, Ayo nanya, nanya. ayo nanya tuh Pak. Ini Pak apa? Sama. Sama ini kan apa? Dengan tanaman apa namanya pagar maksudnya ini tanaman selaya. Iya, iya. Ya ini berpengaruh nggak untuk kopi itu? Sebenarnya kalau di kopi tergantung ketinggian sih Pak ya. Jadi kopi itu kan dari sisi kualitas khususnya arabica ya. Dia ketinggian 1.500 itu biasa cenderung hamanya malah sedikit. Tapi kalau yang di bawah 1.200, 1.100, nah itu lumayan. Namanya apa aja? Biasanya ada yang namanya kutu dompolan, karat daun, kemudian jamur upas, yang gitu-gitulah. Kemudian juga penggerek buah. Karena kan arabica ini kafeinnya itu rendah, beda dengan robusta. Nah, kafein itu bagi tanaman itu dia antibodi terhadap hama penyakit. Jadi memang rentan terhadap hama penyakit. Nah, di sini kebanyakan memang kita biasa aplikasikan itu lebih supaya tanaman itu kena sinar matahari maksimal. Biasa kan memang kalau untuk yang jenis-jenis dataran tinggi itu kelembapannya tinggi. Nah, itu biasa yang namanya jamur, karat daun itu suka ada biasa penyakit lebih itu Pak ya, lebih ini. mati gadis gitu ya. Mati gadis. Ya ini belum bahayanya buah mati kan gitu kan. Ya, kalau kami bilangnya mati gadis. Mati gadis ya. Lawan ya. Mati bujang. Nah, keuntungannya kalau kita ini sayuran biasa kan pasti kebantu nih ya sama perawatan di sini. Iya, betul Sedikit sekali. banyak itu pasti ada ngebantu. Cuma memang porsinya jangan sampai terlalu banyak karena takut mengontaminasi sisi cita rasanya ini. Karena kalau arabica itu benar-benar cita rasa kerasa, apalagi kayak kita kan memang di koperasi itu mainnya memang di specialty grade. Jadi kopi yang memang ditonjolin dari sisi cita rasanya. Untuk benar-benar penikmat kopi. Ya, beda kalau robusta kan kalau di kafe kebanyakan pasti buat kopi susu di blend. Jadi dia sangrainya hitam, jadi rasa-rasa negatif itu pasti ketutup dengan sangrai yang pahit tadi. Untuk perawatan ini apa? Pernah nggak untuk penyemprotan hama atau untuk ininya? Kalau di kita untuk di arabica malah jarang. Beda kalau di robusta kan memang Iya. pestisida itu memang ini. Karena memang kalau robusta itu nggak ada masalah. Iya, iya. Kalau arabica itu kimia itu sebisa mungkin lah ya harus dihindarin. Kalau pengen mainnya yang di grade specialty, tapi kalau yang teman-teman yang memang ada mainnya yang di grade 2, grade 3, nah itu sih bisa. Tapi biasa kalau di arabica bukan dari di kebunnya, ntar bermain di kualitasnya, mainnya di produk green bean-nya tadi. Dah cukup? Ya. Cukup. Bapak, jadi